Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang ke-26 bulan Ramadan 1444 Hijriah, di mana kita telah melaksanakan puasa yang kelima, dan insya Allah kita akan melakukan puasa besok, yaitu puasa yang ke-6. Dan bersyukur karena kita telah melakukan salat Isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa bulan yang termulia adalah bulan Ramadan, karena padanya diturunkan Al-Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan selama kurang lebih 23 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada umur 40 dan berakhir pada umur 63 tahun. Kemudian malam yang paling utama dari seluruh malam adalah malam Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan juga Al-Qur'an secara sekaligus dari Laihul Mahfuz ke langit bumi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Al-Qur'an kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malaikat yang termulia dari seluruh malaikat adalah malaikat Jibril, karena padanya diberi amanah sebagai perantara turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang termulia dari seluruh nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena padanya diturunkannya Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hadirin dan hadirat jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Dan Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah yang paling utama di atas seluruh perkataan, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Maka patut kita menjaga Al-Quran ini sebagaimana juga Allah menjaganya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Di sini menunjukkan kami berarti termasuk para malaikat dan termasuk kita umat Islam yang menghafalnya, menjaganya serta mengkajinya. Maka keutamaan Al-Quran yang paling utama dalam amalan lisan adalah membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu 10 pahalanya. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti jumlahnya 3 huruf dikali 10 sama dengan 30 pahalanya. Karena setiap amal kebajikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat minimal. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka balasannya dikali 10 atau pahalanya 10 kali lipat. Maka apabila kita tidak mampu berbuat banyak kebaikan karena banyak macamnya kebaikan, maka kita bisa membaca Al-Quran setiap harinya, itu sudah mendapatkan satu kebaikan dari satu huruf yang kita baca. Itulah manfaatnya membaca Al-Quran, karena memang ayat yang pertama turun dari Al-Quran itu Iqra, ya, bacalah. Jadi Al-Quran itu disuruh membaca, karena yang namanya saja Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, yaitu membaca. Jadi Al-Quran artinya bacaan. Jadi kalau tidak dibaca maka tidak ada nilainya Al-Quran itu kalau kita tidak baca. Ya, karena berpahala 10 kali lipat. Kemudian keutamaan yang kedua, bagi yang membacanya lalu mempelajarinya kemudian mengajarkannya kepada orang lain, maka itu termasuk orang yang terbaik. Banyak sebenarnya macam orang yang terbaik, diantaranya yang terbaik akhlaknya, yang terbaik kepada keluarganya, juga termasuk yang terbaik adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Ya, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Jadi Al-Quran ini harus kita pelajari. Karena kalau tidak, itu berarti beda dengan orang yang tahu dengan tidak tahu. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pandai, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui atau orang bodoh? Tentu tidak sama. Makanya diharuskan kita mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pasti banyak kekeliruan, pasti banyak kesalahan, pasti banyak masalah. Tapi karena ini dari Allah, maka tidak ada keraguan sama sekali. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan kamu ragu-ragu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran lalu dia menghafalnya,
itu derajatnya sama dengan malaikat. Kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang termulia karena dia hanya pekerjaannya ketaatan saja, tidak ada kemaksiatan. Karena mereka hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Beda dengan manusia. Manusia itu diberi akal tapi juga diberi nafsu. Tapi seandainya mereka menghafal Al-Quran, maka bisa menyaingi derajat para malaikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safratil kiramil bararah. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajrani." Artinya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran lalu menghafalnya, maka dia bersama para malaikat yang suci dan mulia. Bukan main tingginya derajatnya orang yang menghafal Al-Quran. Maka bersyukurlah kalau anak kita itu kita kirim ke sekolah-sekolah tahfiz atau madrasah tahfiz atau pesantren tahfiz untuk mempelajari Al-Quran. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dan selalu membacanya, walaupun dia mendapat kesulitan, maka baginya 2 pahala. Kemudian yang keempat, bagi orang yang belajar Al-Quran serta mengetahui maknanya dan juga menghafalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan saja anak itu yang mendapat keuntungan dari pengamalan Al-Qur'annya, tetapi juga orang tuanya nanti akan mendapatkan keuntungannya di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadisnya yang mengatakan, "Man qara al-Qur'an wa alimahu wa amila bihi albasa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin da'uhu mislud da'is syams wa yuksa hullatain la yaqumu huma ala dunya fayakulani mimma kasabna hadhihi fayakulani yahmilu waladukuma al-Qur'an." Artinya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia mengetahui maknanya, artinya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kedua orang tuanya nanti di hari kiamat itu akan dipasangkan mahkota. Mahkota ini dari emas, dari cahaya, dan cahayanya itu seperti cahaya matahari. Bukan main terangnya itu cahaya matahari. Kita tidak bisa bandingkan cahaya yang ada di dunia ini. Ya, itu nanti akan dipakaikan mahkota yang dari cahaya, dan cahayanya itu seperti cahaya matahari bagi kedua orang tuanya. Dan juga dipasangkan padanya 2 perhiasan. Perhiasan ini tidak tertandingi yang ada di dunia. Lalu kedua orang tuanya nanti bertanya-tanya, kenapa sampai kami dipakaikan seperti ini? Maka dijawab bahwa dulu anakmu mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itulah keuntungan orang tua yang anaknya belajar Al-Quran. Dan yang kelima, bagi yang membaca Al-Quran terus-menerus, itu akan menjadi pembela nanti di hari kiamat, akan menjadi penolong. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah Quran, karena nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi jangan kita tidak ada waktu untuk tidak membaca Al-Quran, karena kebanyakan kita ini hanya membaca selain Al-Quran seperti HP, tapi melupakan Al-Quran untuk dibaca. Padahal Al-Quran itu
sangat menolong kita nanti di hari kiamat. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'an syafi'an yaumil qiyamah." Ya, artinya puasa dan Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat ya, bagi para pembacanya nanti di hari kiamat. Ya, termasuk puasa kita ini akan menolong kita nanti di hari kiamat, juga termasuk bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Maka jangan kita tinggalkan Al-Qur'an itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bagi kaum yang berada di masjid lalu mereka itu membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya atau mengkajinya, maka turun padanya ketenangan, hati terasa tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikirullah, mengingat Allah, termasuk mengkaji Al-Qur'an, itu mengingat Allah, itu menjadikan hati tenang. Dan hati yang tenang itulah yang akan dipanggil masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati. Wahai hati yang tenang, kemarilah dan masuklah ke surgaku. Dan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat mu'al malaikah wa zakarahumullahu fima indahu. Ya, artinya tidaklah satu kaum itu berada di masjid dari beberapa masjid atau Baitullah kecuali mereka membaca Al-Quran kemudian mengkajinya atau mempelajarinya, kecuali turun padanya ketenangan dan dicerahi malaikat dan dicerahi rahmat dan diliputi para malaikat dan juga disanjung oleh Allah di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita pelajari Al-Quran, kemudian kita mengkajinya, mengamalkannya, lalu menyampaikannya kepada selain kita. Mudah-mudahan dapat menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kemudian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.